Ya, pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun 2021 bisa mencapai 395 triliun rupiah. Dan proyeksi tersebut seiring dengan capaian manis nilai transaksi e-commerce pada paruh pertama tahun ini yang mencapai 186,75 triliun rupiah atau tumbuh 63% secara tahunan. Seiring dengan akselerasi digital, Bank Indonesia kembali mengerek perkiraan total nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun 2021. BI memperkirakan nilai transaksi e-commerce di tahun ini bisa mencapai 395 triliun rupiah atau tumbuh 48,4% secara tahunan. Peningkatan prediksi ini juga seiring dengan capaian manis penjualan pada industri e-commerce pada semester 1 2021. BI mencatat nilai transaksi e-commerce pada paruh pertama tahun ini mencapai 186,75 triliun rupiah atau tumbuh 63,36% secara years on years. Melihat besarnya potensi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM terus menggenjot peningkatan akses UMKM ke pasar digital melalui e-commerce. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan eksistensi UMKM di tengah hantaman badai pandemi. Apalagi Presiden Joko Widodo mengaku geram lantaran maraknya produk impor yang diperjualbelikan di marketplace dan disinyalir menghambat pertumbuhan produk lokal yang dihasilkan UMKM. Di e-commerce itu tadi ya, dari 2019 sampai 2020 secara year on year meningkat 29,6% ya, di kuartal 1. Dan di kuartal 1 2021, BI juga mencatat tadi transaksi e-commerce mencapai 548 juta dengan nilai 88 triliun. Jadi masing-masing meningkat 99% dan 52% secara year on year. Saya kira ini cukup optimis lah untuk bagi pemerintah termasuk juga bagi pelaku UMKM untuk segera hijrah dari offline ke online. Lantas seperti apa geliat industri e-commerce saat ini? Lalu upaya apa yang harus dilakukan agar produk dalam negeri bisa mendominasi dan mampu bersaing di industri e-commerce? Saksikan pembahasannya dalam program Market Review dengan tema paruh pertama 2021 transaksi e-commerce melonjak tajam. Dari Jakarta, Adi Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan paruh pertama 2021 transaksi e-commerce mengalami lonjakan signifikan, sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Arsy Ardini. Beliau adalah Executive Director dari Idea. Selamat pagi Mbak Arsy. Selamat pagi Mas. Ya, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Itu dia. Ya, di sini baik-baik juga. Kaitannya dengan COVID-19, tadi sudah disampaikan informasinya di pertama tadi bahwa memang ada lonjakan yang cukup signifikan. Mungkin bisa disampaikan dulu nih kepada pemirsa, bagaimana dengan kondisi e-commerce di tengah pandemi COVID-19 hingga hari ini? Oke, jadi menurut kami sangat menarik ya. Kita tahu industri ini memang diprediksi banyak pihak akan terus mengalami pertumbuhan positif kan ke depannya. Tapi yang terjadi saat ini lebih cepat dari prediksi-prediksi tersebut karena memang kondisi ini sangat mendorong dari pertumbuhan luar biasa dari sisi seller, konsumen, hingga transaksinya. Nah, terkait dengan COVID-19 memang kita lihat kesadaran akan kesehatan jadi potensi ya sekarang. Jadi masyarakat mulai memahami bahwa kesehatan sangat penting. Pembatasan aktivitas tatap muka memang mau tak mau harus dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Tak lagi kesehatan pribadi, tapi lebih pada keluarga sekarang ya, karena banyak klaster keluarga yang terjadi. Jadi selama kebutuhan mereka masih bisa dipenuhi melalui belanja online, mereka lakukan. Kita tahu bahwa semua produk kebutuhan bisa kita temukan di e-commerce dan juga bukan hanya produk UMKM juga, tapi retailer juga bahkan membuka flagship store di e-commerce. Jadi banyak store-store yang memang sudah shifting ke online juga, bahkan mereka juga menaikkan transaksinya juga lebih sangat jauh sekarang. Selain itu, potensi yang ditawarkan industri juga kian dirasakan sih Mas. Mereka juga merasa yang sudah masuk membuka platform di e-commerce bukan hanya pada saat potensi pandemi ini, tapi ke depannya hal yang berbau digital memang lebih memudahkan mereka. Jadi mereka bisa mengklaim dengan ada digitalisasi ini mendukung sekali transaksinya.
Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi faktor pemicunya begitu, data Kemenkominfo juga menyebutkan begitu, dari sisi nilai transaksi kemudian pertumbuhan e-commerce-nya mengalami lonjakan hingga 90% ini maksud saya. Bagaimana? Apa sih yang menjadi pemicunya begitu dengan kondisi ini? Ya, tadi balik lagi Mas, mungkin pemicunya sekarang kita udah ditaruh pada posisi yang memang harus memenuhi kebutuhan Oke. terbatas. Dan juga jadi edukasi online ke masyarakat juga semakin melek online ya sekarang masyarakat Betul. sudah menjadi lifestyle. Jadi online tuh udah bukan sesuatu yang susah gitu, udah sangat adaptif. Dan memang kita lihat masih banyak memang ada beberapa faktor yang bisa menunjang gitu. Jadi ada 4 faktor yang memang harus diperkaya lagi dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga institusi dan regulasinya tentunya memang harus didukung lagi untuk tetap mempercepat pertumbuhannya. Iya, tapi kalau kita lihat dari masyarakatnya sendiri yang sekarang sudah beralih, karena kita tahu era digital ini membuat banyak orang sekarang dimudahkan begitu dengan beragam layanan ya. Sekarang di rumah dengan adanya pandemi COVID-19, semua aktivitas dilakukan di rumah. Nah, apakah ini Anda melihat akan menjadi peluang yang lebih menjanjikan lagi ke depan untuk e-commerce di Indonesia? Pasti Mas, jadi kalau dari data BI kan trennya setiap tahun naik 35%. Setuju. Nah itu sudah 5 tahun terakhir nih kami optimis, bahkan mungkin kalau lihat dari sektor digital secara lebih luas pasti akan lebih tinggi kenaikannya. Kalau dari sisi hambatannya, ataukah sejauh ini masih ada bottleneck juga nih yang dirasakan oleh teman-teman Idea begitu untuk menyikapi kondisi COVID? Iya, memang potensi pertumbuhan tersebut hanya bisa terwujud konkret ya Mas dengan menyelesaikan konsumen. Ya, itu penting banget Mas, menarik sekali. Jadi kita tuh perlu belajar baca deskripsi produk dulu. Jadi di platform itu sangat jelas deskripsinya, sellernya biasanya ada bintang 4, bintang 5, nah itu sangat menentukan. Dan juga di mana skala dimensi, volume, dan lainnya kita harus benar-benar memahami pada saat kita decide mau order. Nah, dari tahap situ dulu. Jadi pada saat kita ekspektasi kita sama pada saat sampai. Nah, jika barang sudah sampai, tugas kurir memang hanya mengantarkan ke konsumen. Jadi konsumen merasa barang itu sudah sesuai, mereka harus menyelesaikan pesanan di aplikasi. Jika itu baru dananya itu diberikan kepada seller. Jadi dana itu aman. Jadi pada saat sudah sesuai, dana baru teralir ke seller. Jadi jangan takut kalau misalnya dana hilang dan lainnya, ada isu apa, platform jaga dari hulu ke hilirnya. Oke, berarti sebenarnya ini pun sudah terinfo oleh masyarakat konsumen e-commerce di tanah air, Mbak Arsy. Karena kan ini penting juga, oke lah, misalnya saya kecewa, tapi ternyata oh ya tenang aja, uangnya belum tentu dibayarin kok kepada resellernya karena ternyata ada permasalahan pada saat barang sampai ke tangan saya misalnya, Mbak Arsy. Ya, betul. Jadi memang kenapa kita selalu mendorong masyarakat untuk membeli di platform e-commerce. Karena semua seller yang terdaftar di platform itu, mereka mendaftarkan jenis usahanya. Mereka benar-benar mendaftarkan secara legal ya. Jadi pada saat konsumen itu bertransaksi di platform, mereka tidak direct ke seller. Jadi mereka platform dulu, platform menjaga dana sampai konsumen merasa oke, ini barang saya betul, diselesaikan pesanan, baru dana diberikan ke seller. Jadi kita punya periode buat validasi ya, supaya konsumen nyaman dan aman. Gitu. Nah, ada metode retur, misalnya jika tidak sesuai barang kekecilan, ada juga metode retur dan pengembalian. Jadi sebenarnya kita merasa perdagangan online ini sudah benar-benar ngikutin needs dari market ya. Bagaimana offline tuh orang mesti coba dulu, mesti lihat dan lain-lain. Nah ini juga sudah dibuat dinamis seperti itu. Baik, yang penting juga konsumennya juga harus paham dulu ya mengenai produknya, kemudian mekanismenya seperti apa pada saat proses pemesanan, pembayaran, dan juga pada saat barang diterima begitu ya Mbak Arsy. Baik. Kita jeda dulu sebentar Mbak Arsy, nanti kita akan sampaikan lagi informasi menarik begitu karena kita tahu jumlah transaksinya di tahun 2021 ini Bank Indonesia juga memprediksikan sampai dengan 395 triliun. Kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya dan pemirsa, kami segera kembali. Baik,
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Kita akan cermati dari sisi nilai transaksi e-commerce dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Proyeksinya akan seperti apa? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik pemirsa, kalau kita lihat di tahun 2017 dari sisi nilai transaksi e-commerce ini memang berada di kisaran 42,2 triliun rupiah. Sementara lonjakannya di tahun berikutnya atau dalam jangka waktu 1 tahun langsung mengalami lonjakan 2 kali lipat lebih begitu ya. Di tahun 2018 tercatat 105,6 triliun rupiah. Berlanjut ke tahun 2019, nilai transaksi e-commerce juga terus menanjak, naik hingga 205,5 triliun rupiah. Adapun di tahun 2020, nilai transaksi e-commerce meskipun terjadi pandemi COVID-19 yang menghantam juga daya beli masyarakat, namun nilai transaksi e-commerce juga mengalami lonjakan hingga 253 triliun rupiah. Ya, memasuki di semester pertama tahun 2021 atau paruh pertama tahun ini kita lihat nilai transaksi e-commerce saja sudah mencapai 186,7 triliun rupiah. Sementara proyeksinya di tahun 2021 ini juga berdasarkan data dari Bank Indonesia bahkan mencapai 395 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa sekali ya. Nampaknya dengan kondisi seperti saat ini COVID-19 yang sedang melanda, dengan adanya juga kebijakan WFH semakin menopang dari transaksi e-commerce di tanah air. Dan selanjutnya kita lihat data barang impor e-commerce ini, kita lihat dalam juta paket, kembali bisa Anda saksikan. Di tahun 2012 tercatat sekitar 6,1 juta paket, di tahun 2018 lonjakannya cukup signifikan di double digit hingga 19,57 juta paket. Dan di tahun 2019 lonjakannya semakin luar biasa untuk data impor barang-barang yang dibeli melalui e-commerce ini mencapai 57,92 juta paket di tahun 2019. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi kendala usaha e-commerce yang sempat juga tadi disinggung apa saja. Ya, adanya kurang permintaan barang dan jasa. Jadi ada kurangnya permintaan barang dan jasa dengan persentase tertinggi 41,86%, disusul kurangnya permodalan 33,76% dan juga kurangnya tenaga terampil 11,45%. Keterbatasan akses internet juga menjadi salah satu kendala sekitar 8,05% dan kecurangan dalam proses jual beli sekitar 4,88%. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Arsy Ardini, beliau adalah Executive Director dari Indonesia E-Commerce Association. Ya, Mbak Arsy. Ya, Mas Prasetyo. Kita akan lanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Tadi Bank Indonesia ya sudah disampaikan memang prediksinya di tahun 2021. 395 triliun, lonjakan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat data yang sudah disampaikan tahun 2017 itu kan nilai transaksinya sekitar 42,2 triliun saja. Kemudian tidak lama sekitar 4 tahunan lah lonjakannya cukup luar biasa ke 395 triliun rupiah. Tanggapan Anda ini bagaimana untuk idea sendiri? Ya, kalau dilihat dari tren-trennya Mas, 5 tahun terakhir memang database setiap tahun naik 35%. Oke. Ya, kita optimis bahkan mungkin kalau lihat sektor digital secara luasnya, bagaimana pengembangan sektor digitalisasi khususnya mungkin di daerah 3T juga sudah berjalan dengan baik. Kami yakin memang potensinya akan bisa naik lebih tinggi. Naik 35% itu per tahunkah dengan kenaikan aktivitas nilai transaksinya begitu Mbak? Ya betul, jadi memang ada 2 yang kita ukur ya Mas, aktivitas nilai transaksi dan juga total onboarding new UKM ke platform. Jadi memang kita lihat 1 tahun terakhir selama pandemi ini sangat bergerak tinggi. Kita lihat total data UMKM yang sudah masuk di platform dan e-commerce itu kurang lebih 14,5 juta, dan itu sudah total dari angka yang sudah dipublish oleh Kemenkominfo juga, dan juga dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia yang berjalan 1 tahun terakhir ini selama pandemi. Jadi kita lihat bagaimana e-commerce bisa menjadi channel berjualan ke pasar luas dan harapan ya bagi para UMKM untuk terus bertahan di era pandemi.
Menarik kalau kita bicara mengenai sektor UMKM yang juga menjadi fokus dari pemerintah ya untuk mereka go digital, dalam artian juga mereka memasarkan produk-produk mereka melalui e-commerce. Nah, bagaimana nih peran idea, sementara data tadi sudah disampaikan juga nilai importasi barang-barang dari luar negeri juga mengalami lonjakan ya. 57,92 juta paket begitu di tahun 2019, lonjakannya juga dari sekitar 6 juta paket di tahun 2012. Bagaimana Anda bisa melihat ini? Mampukah juga UMKM bersaing di e-commerce begitu dengan banyaknya juga produk-produk yang ditawarkan dari luar negeri? Silakan. Ya mungkin kalau strategi IDEA melindungi produk dalam negeri kita sebutnya mungkin kita berkompetisi ya Mas gitu. Jadi karena Oke. kita tahu banyak program dalam gerakan nasional dengan pemerintah juga dan lembaga. Salah satunya gerakan Bangga Buatan Indonesia itu bukan hanya campaign biasa. Jadi lewat Bangga Buatan Indonesia, Ya. IDEA dan para member membuka kanal pemasaran yang lebih luas untuk produk lokal. Jadi UMKM dan produk lokal diberikan showcase di masing-masing platform, Ya. diberi pelatihan, bahkan akses permodalan. Jadi pemerintah sudah mengatur pengutamaan produk dalam negeri juga di regulasi yang ada. Oke. Contohnya Permendak 50 terkait PMSE. Jadi istilah yang tepat mungkin bukan melindungi, tapi kita memberdayakan agar produk dalam negeri bisa berdaya saing gitu ya. Jadi mungkin yang terbaru beberapa member IDEA menutup layanan cross border di platform. Wow, luar Ya, biasa jadi ini. kami mendukung keputusan bisnis dari para anggota, terutama yang Oke. bertujuan untuk membantu pemerintah membangun ekonomi digital di Betul. Indonesia, termasuk juga melindungi UMKM lokalnya tentu. Ya, setuju sekali Ya, begitu. Kalau kita lihat tadi ada betul. pelatihan, kemudian akses permodalan yang diberikan ini dalam bentuk apa ya? Apakah idea juga yang akan juga mendampingi atau dalam bentuk apa nih? Saya penasaran juga nih. Ya, jadi sebenarnya pelatihan ini kita punya standar kurikulum bagaimana UMKM itu dari mulai mereka beginner, advance, intermediate itu bisa masuk ke platform. Jadi kita bagi skala usahanya, Oke. terus kita berikan pendampingan dan fasilitasi, langsung nanti member-member IDEA menjadi fasilitatornya. Jadi contohnya saya punya UMKM baju rajut asli Kalimantan, Iya. saya masuknya di kategori mana sih gitu, dan itu bagaimana saya menjadi top seller di platform e-commerce itu kita pantau sampai dengan transaksi mereka 3 bulan mereka berkembang atau tidak. Jadi memang dalam program tadi Bangga Buatan Indonesia kita benar-benar mendampingi Iya. dan monitoring mereka gitu. Baik, tapi Karena kalau memang ya, Mbak Astri, kira-kira Anda bisa menyampaikan tidak jumlah UMKM yang sudah mungkin kita tahu go digital ini sejauh ini sudah berapa banyak sih? Apakah sudah meningkat sangat signifikan karena ini juga menjadi salah satu program pemerintah begitu go digital? ya kalau dilihat data sekarang kita sudah kurang lebih 14,5 juta UMKM yang go digital. Wow. Memang masih 22% dari total populasi UMKM dan kita terus mengejar perkembangannya. Ya, dalam bentuk apa nih? Untuk upaya literasi kah atau tadi akses juga yang diberikan untuk para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk mereka melalui e-commerce? Ya, pada saat kita bicara tentang pendampingan UMKM memang tidak bisa dilakukan satu pihak ya Mas. Jadi Baik. bagaimana secara ekosistem industri digital ini kita harus benar-benar bekerja sama, gotong royong gitu. Jadi platform ini kan kita dihilir ya, bagaimana mereka bisa menjual ke pasar luas. Yes. Tapi pembinaannya siapa, regulatorinya siapa yang memang memudahkan mereka untuk berbisnis gitu. Lalu kita harus bina juga dengan skill-skill mereka. Jadi praktisi-praktisi yang sudah sukses mendampingi mereka untuk go digital. Jadi dari sisi swasta platformnya, dari sisi pemerintah, kementerian dan lembaga juga harus gotong royong. Dan ternyata isunya UMKM kan memang pendanaan. Yes, Jadi di sini kita betul. guarding juga banyak partner dari institusi pendanaan untuk turun langsung yang membantu mereka konkretnya tuh seperti apa yang Baik. dibutuhkan mereka gitu. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya idea sendiri untuk menjaga pertumbuhan industri e-commerce, kemudian tadi UMKM juga, karena saya juga mau tahu apakah ada persyaratan misalnya dari sektor tertentu kah di UMKM yang bisa didampingi, kemudian jenis-jenis produknya seperti apa yang memiliki daya saing juga, itu kita akan bahas di segmen berikutnya, Mbak Arsy. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Arsy Andini, beliau adalah Executive Director IDEA.
Ya Mbak Arsy, kita akan lanjutkan kembali begitu perbincangan yang menarik terkait dengan pertumbuhan industri e-commerce Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tadi sudah disampaikan dari bagaimana upaya IDEA juga menjaga produk-produk lokal begitu dalam bersaing dengan produk-produk asing. Nah mungkin bisa dijabarkan lebih jauh lagi tidak seperti apa sih upaya-upaya kita juga untuk menekan gempuran produk-produk impor begitu yang masuk ke Indonesia. Meskipun tadi Anda katakan ada beberapa juga perusahaan e-commerce yang sudah melarang lah paling tidak akan menampilkan lagi produk-produk dari luar negeri, Mbak Arsy. Ya, jadi kalau kita lihat memang mengusung dari berbagai gerakan digitalisasi yang tadi saya mention, Oke. kita memberikan benefit kepada UMKM, salah satunya dalam gerakan BB itu kita kan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga agar semakin luas menyediakan akses digitalisasi. Jadi agar manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, tak hanya mengajak pelaku UMKM untuk membuka toko online, ya, jadi kami juga gencar melakukan pelatihan agar keahlian digitalnya juga berkembang dan mereka juga akan mampu mencatatkan kualitas pemasaran. Yang penting nih Mas, kualitas pemasaran dan transaksi sesuai harapan. Betul. Karena onboard aja tidak cukup, tapi kita menjaga kualitasnya, peningkatan kualitas produk dan juga transaksinya tercapai. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya untuk pendampingan UMKM. Ya, data dari Kementerian Perdagangan begitu di hingga semester 1 tahun ini ada sekitar 4.000-an lebih konsumen yang mengadu ya terkait dengan permasalahan mungkin belanja melalui online ataupun melalui e-commerce seperti pengembalian dana, pengembalian produk yang tidak sesuai. Nah, bagaimana nih upaya-upaya IDEA sehingga bisa meminimalisasi lagi begitu pengaduan-pengaduan ataupun keluhan-keluhan dari konsumen e-commerce? Oke. Jadi salah satu dampak pandemi adalah meningkatnya jumlah seller, penjual, dan konsumen baru di industri e-commerce. Jadi memang para konsumen baru ini masih harus diedukasi bagaimana cara berbelanja online yang aman dan tepat ya Mas. Jadi sama seperti belanja konvensional di pasar misalnya, konsumen akan bertanya dulu tentang produk tersebut. Mendengar rekomendasi konsumen sebelumnya juga sebelum transaksi, apalagi secara online yang produknya tidak bisa kita lihat langsung kualitasnya. Jadi sellernya kita tidak ketemu langsung gitu. Jadi perlu sekali melihat rating toko, membaca deskripsi produk secara detail, melihat review konsumen sebelumnya. Jadi jangan hanya melihat harganya lebih murah nih gitu kan. Tapi jika semua sudah dilakukan dan masih ada yang salah, ajukan ke platform. Jadi tindak lanjutnya di platform, platform akan menindaklanjuti seller sampai tuntas jika ingin pembayarannya dicairkan. Nah, jadi semua itu sudah ada jalurnya. Hanya saja perlu edukasi dan sosialisasi lagi nih Mas, lebih kencang gitu, supaya kita juga minta bantuan teman-teman media nih khususnya untuk edukasi ini. Nah, dari teman-teman IDEA sendiri bagaimana nih untuk upaya juga mengedukasi masyarakat konsumen e-commerce di Indonesia begitu? Apakah hanya melalui platform digital juga atau mungkin secara langsung melalui ya kita tahu mungkin bikin acara kah atau melalui media juga misalnya seperti yang kalau misalnya hari inilah misalnya. Bagaimana ini? Memang itu fungsi utama asosiasi ya Mas. Jadi kita bridging kebutuhan antara government dan member, dan juga kita bridging bagaimana kebutuhan konsumen untuk update mengenai industri. Nah kita tuh ada bagian-bagiannya di dalam media. Jadi ada hubungan masyarakat, ada komunikasi publik. Nah itu punya schedule rutin. Jadi media gathering dan juga bisa langsung ke konsumen, kita edukasi. Jadi tanya jawab kepada konsumen, case by case. Pokoknya setiap ada case yang mencuat nih, langsung kita bikin FGD gitu. Kayak kemarin tentang kurir, kita bikin FGD. Jadi supaya kita dapat pemahaman yang sama gitu. Sebelum kita tahu menjudge, oh yang salah si platform, yang salah si logistik, yang salah si ini. Kita harus pemahaman yang sama dulu gitu. Dan lebih ke solusi ya, karena kan industri digital ini sangat cepat ya Mas, hitungannya menit, hitungannya detik mereka bisa transaksi. Pasti sudah ada sistem security yang dipersiapkan teman-teman platform yang sangat reliable di belakangnya. Jadi memang jangan khawatir secara keamanan data juga sudah disiapkan, tapi memang namanya isu pasti ada gitu, apalagi yang berhubungan dengan human interaction tadi ya, dari kurir dan lainnya. Nah di situ memang kita harus langsung ke solusi aja, karena kan supaya tetap kita keep up dengan industri digital gitu Mas. Baik, lantas bagaimana nih harapan dari teman-teman IDEA terhadap regulasi-regulasi dari pemerintah sendiri untuk e-commerce? Karena kan juga nampaknya dukungannya lagi hangat-hangatnya nih, lagi sangat luar biasa juga nih untuk pertumbuhan digital di Indonesia. Ya, IDEA memang kerap diajak Mas untuk diskusi dari mulai awal
drafting sampai Yes. nanti kita bisa itu, karena kan memang sebenarnya semua pelakunya ada di platform ya, yang memang langsung berhubungan dengan seller dan masyarakatnya gitu. Jadi mungkin harapan untuk pemerintah memperluas akses digitalisasinya tentu, Oke. dan mendukung dengan penyediaan program pelatihan, akses terhadap permodalan juga penting, dan berbagai macam insentif lainnya juga. Yang terpenting mungkin terkait regulasi, agar menciptakan iklim usahanya nih yang mudah dan nyaman. Karena agar UMKM juga yang masih enggan masuk ke digital bisa konversi secara penuh menjadi UMKM digital. Oke, ternyata juga masih banyak mungkin pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun dari pelaku usaha e-commerce sendiri. Jadi harus saling bergandengan tangan juga nih untuk meningkatkan industri e-commerce ke depannya. Mengingat tantangan dari pandemi COVID-19 juga masih akan berlanjut begitu, meskipun kita tahu akan selesai sampai kapan begitu ya Mbak Arsy ya. Betul. Baik, Mbak Arsy terima kasih banyak nih atas waktu yang diberikan. Semoga informasi yang sudah disampaikan juga bermanfaat bagi pemirsa, terkait dengan juga tadi bagaimana keluhan-keluhan yang harus disampaikan apabila kita ada sedikit kendala begitu pada saat bertransaksi melalui layanan digital ataupun e-commerce. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mbak Arsy. Thank you Mas Prasetyo, stay safe, stay healthy. Baik. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Arsy Handini, beliau adalah Executive Director IDEA. Dan di segmen berikutnya kami akan kembali dengan pembahasan tema menarik lainnya, yakni relaksasi PPKM level 4, asa baru bagi pusat belanja. Sesaat lagi.